Dokter, lalu bagaimana vaksin kepada anak-anak? Ini apa-apa saja prosedurnya? Apakah dari umur berapa sampai berapa yang sudah bisa menerima vaksin? Nah, ini terus terang kalau kalau bicara itu kami sebenarnya nunggu Kementerian Kesehatan dan nunggu Badan POM untuk memberikan petunjuk yang jelas tentang vaksinasi terhadap anak-anak. Yang sudah petunjuknya jelas dari Badan POM dan Kementerian Kesehatan itu adalah usia yang di atas 18 tahun dan usia lansia. Itu sudah jelas petunjuknya. Yang untuk anak-anak ini mungkin masih menunggu ya kejelasan dari Badan POM karena otoritasnya di Badan POM. Kemudian kajian-kajiannya para ahli juga berkumpul di Kementerian Kesehatan. Kalau sudah ada keluar petunjuk dari Badan POM dan Kementerian Kesehatan, kita harus segera lakukan. Karena apa? Karena anak kita itu juga ada kepentingan ini. Kalau anak kita diberi vaksinasi dengan baik, ya, kemudian timbul imunitas, kita bisa berpikir untuk dengan mudah ya kita berpikir untuk membuka sekolah tatap muka, ya, yang akan terus didorong oleh pemerintah ini. Jadi memang ada strategi yang harus dilakukan supaya anak kita segera mendapatkan kekebalan dan anak kita segera bisa sekolah. Hmm. Dokter, apakah ada faktor-faktor ini mengapa akhirnya terakhir anak-anak divaksin untuk mendapatkan persetujuan dari Badan POM tersebut? Karena kan kalau kita lihat sebelumnya usia lansia masih belum bisa mendapatkan vaksin, lalu sekarang anak-anak masih menunggu juga harus divaksin. Apa faktor penyebabnya sebenarnya anak-anak masih belum bisa mendapatkan vaksin tersebut? Sebenarnya bukan faktor anak atau lansianya, tapi uji klinisnya, Mbak. Jadi apapun yang kita akan lakukan kepada manusia itu harus berdasarkan penelitian uji klinis. Nah, kebetulan uji klinis terhadap usia 18 sampai 60 sampai 59 waktu itu kan uji klinisnya didahulukan di usia itu. Begitu terbukti itu dilakukan. Nah, lansia kemudian uji klinisnya menyusul dan setelah selesai di atas 60 tahun, uji klinisnya baik, dinyatakan baik, kemudian disusulkan untuk segera dilakukan. Nih, anak-anak memang juga sebelum diberikan, itu harus dilakukan uji klinis dengan baik. Dilihat keamanannya, dilihat efektivitasnya. Kalau sudah ada uji klinis dan ada laporan, dan Badan POM sudah menyatakan iya, itu segera dilakukan pemberian. Nah, ini kita harus mengikuti otoritas, Mbak. Mengikuti otoritas karena ini menyangkut masalah keamanan dan efektivitas dari vaksin yang akan diberikan. Ya, dengan kata lain supaya masyarakat juga aman, vaksin yang diberikan juga terjamin, jadi sehingga masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk divaksin. Ya, Dokter Daeng, tapi yang perlu diingatkan juga ke masyarakat, meskipun sudah divaksin, jangan juga kita tidak taat prokes, karena sering sekali sekarang masyarakat banyak yang abai karena sudah divaksin. Ya, Dokter, ini juga ada ditemukan varian mutasi baru dari COVID-19, itu yang B117, B1617, sama B1351. Nah, ini bisa dijelaskan, Dok, apa perbedaannya si mutasi ini dengan varian Delta dan Alpha tadi sebelumnya yang sudah kita bahas? Ya, yang tadi disebutkan B117 itu sudah lama sebenarnya. Sudah di akhir-akhir tahun 2020 sudah ada. Itu ditemukan di Inggris, ya, kalau tidak keliru di Inggris. Kemudian yang 1351 itu mohon maaf saya lupa, itu kalau tidak keliru itu ditemukan di Afrika kalau nggak keliru. Afrika Selatan ya. Afrika Selatan ya. Kemudian yang terakhir yang 1617 itu di India. Bahkan 1617 itu ada varian Alpha, ada varian Delta. Nah, dari varian-varian itu para pakar mengatakan daya tularnya itu lebih cepat semuanya. Baik B1117, 1351, 1617 yang Alpha Delta itu semuanya lebih cepat penularannya. Akan tetapi yang dikhawatirkan
lebih berbahaya, ya. Jadi tingkat bahayanya lebih tinggi dari yang varian-varian sebelumnya. Itu yang varian Delta, yang 1617 varian Delta. Berarti ini dengan kata lain turunannya atau mutasi barunya dari B1617 tersebut ya, Dok ya, varian Deltanya. Ya, 1617 sama Delta. Yang dikhawatirkan tingkat bahayanya lebih tinggi itu yang varian Delta. Jadi ini yang terus dikaji oleh para ahli yang terutama yang varian Delta karena dikhawatirkan kasusnya lebih berbahaya. Artinya gejalanya sama tetapi terjadi perburukan itu lebih cepat gitu. Dokter, ini kan masih dalam penelitian dan memungkinkan varian Delta ini bisa lebih berbahaya lagi. Apakah ada kemungkinan lagi kita akan vaksin lagi atau ada vaksin baru lagi yang lebih canggih lagi untuk diberikan supaya kita tidak... Kebetulan dari hasil penelitian pakar, itu vaksin yang sekarang ada itu masih bisa memproteksi. Jadi kita masih punya harapan untuk vaksinasi yang kita lakukan ini masih bisa memproteksi. Makanya kami menghimbau pada masyarakat yang sudah terjadwal vaksinasi itu untuk segera melakukan vaksinasi. Dan kami sangat berharap kepada pemerintah untuk mungkin kalau bisa, meskipun ini tidak gampang ya karena rebutan vaksin ya semua negara itu, untuk bisa mempercepat vaksinasi supaya banyak masyarakat kita yang terproteksi. Akan tetapi begini, masyarakat tolonglah ini dengan kejadian varian Delta ini harus kita lebih komitmen lagi bersama-sama karena protokol kesehatan itu penapis yang sangat ampuh untuk kita tidak tertular oleh COVID-19. Vaksin memang sangat baik untuk memproteksi, tapi vaksin tidak 100%. Tetap harus protokol kesehatan kita lakukan dengan baik supaya proteksinya itu double ya. Ada vaksin, ada protokol kesehatan. Kalau kita sudah memproteksi double ya, saya sangat yakin bahwa kita tidak akan mudah terinfeksi oleh COVID.